Lihatlah berita-berita dari luar negeri. Di Inggris dan para ahli medis Eropa menyatakan, COVID-19 tidak lagi dimasukkan sebagai pandemi dan tidak dikategorikan sebagai penyakit beresiko tinggi. Di Cina, Beijing dan negara-negara bagian Eropa, masyarakat sudah tidak ada yang mau memakai masker karena dikondisikan masyarakat semua sehat. Kuncinya karena di negara-negara tersebut, pemerintahnya tidak mengadakan penyebaran tes rapid antigen dan vaksinasi kepada masyarakatnya. Di negara Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand dan Vietnam melihat ada 1 atau 2 kasus korban kematian yang menimpa rakyatnya, karena divaksin langsung pemerintahnya mengadakan evaluasi terhadap vaksin tersebut. Dan akhirnya negara-negara tersebut menolak vaksin masuk ke negaranya. Bagaimana dengan di negara Indonesia? Kasus meninggal dunia, lumpuh dan cacat karena divaksin sudah mencapai ratusan bahkan ribuan jiwa, tapi tetap saja pemerintah tidak mau tahu dan tidak mau peduli bahwa efek dampak buruk dari vaksinasi terbukti begitu besar bahayanya bagi rakyat. Bahkan tidak mau divaksin akan diberi hukuman yang berat. Ini jelas melanggar HAM hak asasi manusia. Karena ada 2 keuntungan besar dengan diciptakan isu COVID pandemi ini di negeri Indonesia. Pertama, aspek bisnis, kesempatan pemerintah akan mendapatkan keuntungan kucuran fee miliaran yang terus-menerus dari WHO yang dibagi-bagikan kepada seluruh kroninya. Kedua, aspek politis, kesempatan pemerintah dapat menekan, menggebuk, memukul dan mengkriminalisasi para oposisi dengan alasan dilarang kerumunan dan orang-orang jadi takut untuk berkumpul-kumpul disugestikan corona mematikan. Tetapi beda dengan di Eropa dan negeri Amerika, virus corona sudah dirubah ke penyakit menular biasa, seperti flu influenza biasa umumnya karena ternyata memang virus corona adalah virus umumnya influenza biasa yang tidak mematikan. Jadi tidak usah mensikapi virus corona terlalu berlebihan, parno banget deh. Kita dibuat lupa karena ada penyakit di sekitar kita yang jauh lebih berbahaya dan mematikan, yaitu demam berdarah, asam lambung, dan serangan hipertensi alias stroke. Akal sehat dan iman kita kemana selama ini? Ternyata selama ini logika sehat dan iman kita sudah dirusak di brainwash, artinya cuci otak supaya kita takutnya sama corona bukan sama Tuhan. Mindset kita sudah berhasil dibentuk dan menjadi sugesti yang bodoh, dan menyesatkan bahwa virus corona itu mematikan. Karena kita sering disuguhi oleh berita-berita tidak benar yang menyesatkan dari para ahli medis pro WHO Cina, dengan selalu disuguhi berita meningkatnya populasi wabah COVID. Garis bawah asteris. Sering-seringlah ikuti berita negara lain per hari, jangan delongok melototin berita TV nasional mulu. Pandemi adalah suatu wabah yang cepat mematikan, tapi terbukti dan terbongkar ternyata kasus-kasus korban kematian yang diklaim COVID adalah setelah korban dibawa ke rumah sakit. Logikanya saja, jika corona ini pandemi yang cepat mematikan, harusnya kasus korban kematian itu di rumah-rumah dan dimanapun korban berada, bukan setelah dibawa ke RS. Paham ya di sini? Jadi untuk saat ini hindari dan jauhi keluarga tercinta kita dari opname di RS, jangan bingung dan jangan cemas. Karena kasus kematian yang diklaim sebagai COVID tidak pernah terjadi di rumah kita. Himbauan dari para pakar kesehatan. Silahkan pakai masker. 1. Hanya untuk yang, bagi si penderita sakit. Supaya lebih terjaga stamina dan terproteksi imun kesehatannya. 2. Hanya untuk yang kerumunan di dalam bus atau kereta KRL. Supaya menjaga hawa tidak sedap di dalam kerumunan. 3. Hanya untuk pengendara motor, supaya menjaga wajah dan paru-paru bersih tidak terkena polusi udara dan debu. Wajib melepas masker. 1. Saat menunaikan ibadah sholat, sebab saat sujud jidat dan kulit ujung hidung wajib tersentuh bumi atau lantai, tidak boleh terlapisi kain apapun. 2. Saat berbicara, ngobrol, berpidato. Sebab saat berbicara lebih banyak keluarkan toksin racun CO2, karbon dioksida, jika ditutup justru sama saja menelan racun ke dalam tubuh, melemahkan imun. 3. Saat berolahraga. Sebab tujuan berolahraga agar tubuh sehat dan paru-paru bersih menghirup udara O2, apa artinya berolahraga jika hidung ditutup rapat-rapat, yang ada hanya menghisap racun CO2. Sebarkan pemahaman yang benar tentang virus corona demi menyelamatkan keluarga tercinta kita agar tetap sehat dan terhindar dari racun yang mematikan di RS.